Baik teman-teman YouTube dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Bertemu lagi dengan Mr. Problem Shopping Channel. Kali ini saya mau berbagi aktivitas ya. Sebenarnya ini hiburan, tapi mudah-mudahan ada unsur edukasinya. Dalam rangka ikhtiar kita mengurangi penyebaran virus COVID-19 ya, saya akan coba membuat bilik disinfektan yang herbal dengan material-material, beberapa material bekas ya yang saya punya. Sebenarnya nggak semuanya bekas ya, ada beberapa item yang saya beli. Nah ini saya bagi menjadi 3 bagian ya, kita buat timer, bilik PVC, sama nanti herbalnya apa gitu. Nah yang pertama kita bikin rangkaian timernya ya, jadi bermodalkan satu buah relay sama timer sama saklar on off ya. Cara kerja wiringnya sederhana ya, jadi ketika push on off nya itu kita pencet, maka ini arus ini akan mengalir ya, ditandai ini yang warna merah ya. Nah ini sehingga lampu atau alat lainnya yang kita hubungkan ke sini akan menyala. Terus ketika relay dapat arus, maka kontaktor kaki 5 ke 9 ini akan terkoneksi. Jadi meskipun push on off nya kita lepas, maka arus yang ke relay timer dan ke lampu tentunya masih akan tetap mengalir ya, karena dia langsung dapat arus dari kaki 11 ke koneksi ke kaki 8, ke kaki 5, ke kaki 9, ke lampu, ke relay, dan ke timernya ya. Sehingga pada posisi seperti ini maka timer akan menghitung mundur sesuai dengan settingan kita. Misalkan 3 detik berarti 3, 2, 1, dan ketika waktunya habis maka kaki kontaktor 11 ini akan pindah ke kaki 9, nomor 9, sehingga arus yang ke relay, ke timer, dan ke lampu tentunya juga akan terputus, sehingga kembali lagi ke wiring yang pertama tadi ya, sampai push on off nya kita pencet lagi tentunya. Nah langsung aja kita rakit yang sebenarnya ya. Ya ini dia penampakan aslinya. Ini ada relay sama timer ya. Ini saya timernya yang saya punya ini second juga, Omron H3CR. Kalau yang tipe seperti ini lumayan mahal ya. Di Tokopedia itu secondnya aja bisa sampai 75.000. Kalian bisa pakai tipe yang lain itu H3CT, itu kemarin saya lihat secondnya ada 35.000. Jadi cari yang second aja ya, karena cara kerjanya juga nggak terlalu berat ini. Nah untuk relaynya itu baru itu 15 ribuan ya. Ini saya juga punya second. Terus ini on off nya, ini push on off nya kalian cari aja, nggak harus yang kayak gini ya. Kalian bisa cari pokoknya yang kalau dipencet itu connect, kalau dilepas itu putus gitu. Nah itu saya lihat di Tokopedia ada 2.200, 3.000 ya, disesuaikan dengan kondisi uangnya. Kalau yang ini nih lampu ya, ini ya cuma buat ngetes aja apakah wiring yang sudah kita bikin itu bener apa enggak gitu. Langsung aja kalian potong-potong kabel, terus dinomerin ya, biar gampang nanti masangnya. Disesuaikan sama wiring diagram yang sudah ada, kalian bisa download di deskripsi wiring diagramnya. Langsung aja kita rakit. Ini udah selesai kita rakit ya. Jadi untuk H3CR ini emang banyak yang bisa kita rubah-rubah ya settingannya. Ini kalau yang sebelah kiri itu buat ngerubah skala, kalau yang sebelah kanan ini buat ngerubah mau hitungan detik, menit, atau mau jam gitu. Tinggal diputer-puter aja sesuai dengan mau difungsiin seperti apa. Kalau yang sebelah kiri ini kalau kita puter skalanya berubah ya, bahkan bisa 0, berapa detik gitu.
karena ini saya mau pakai di kisaran 4 sampai 8 detik, saya pakai skala 0 sampai 12 saja ya. Terus di parameternya kita pakai yang detik. Kalau yang pojok atas itu buat settingan kontaktor ya, mau A, B, C, D. Itu A, B, C, D itu beda-beda itu ya. Kalau A misalkan, jadi begitu kena arus connect, dia nggak akan balik lagi. Kalau yang B itu dia connect, terus nanti kontaktornya NC/NO nya itu kan pindah-pindah, jadi bisa flip-flop gitu ya. Ini kita langsung coba aja. Nah ini setelah di push on off nya kita pencet, dia akan nyala ya. Nah itu cuma 4 detik akan mati, berarti wiring kita sudah benar, tinggal dipasang. Bagian yang kedua kita bikin biliknya ya. Ini kebetulan saya punya pipa bekas setengah in ya. Ini saya kira-kira gambar manualnya kayak gini. Pokoknya kalian potong aja sesuai gambar. Jadi gampangnya pokoknya kalian potong aja 2262, 1000 itu 9 mm ya satuannya ya. Terus 828 itu 3. Ini saya salah nulis nih, harusnya 828. Terus 487 nya 4. Terus yang 60 mili itu 8. Nah ini saya pakai pipa setengah in ya, bekasnya Sanyo dulu sebelum saya pakai jet pump. Sekitar 5 batang, kalau kurang kalian tinggal bakar aja sisanya terus dimasukin gitu. Untuk sambungan T nya kita perlu 12, kalau sambungan L nya itu perlu 8. Dan langsung aja kita rakit ya. Jadi buat teman-teman yang nggak punya pipa, ini jangan dipaksakan harus pakai pipa ya. Ini karena saya memanfaatkan pipa yang ada aja nih ya. Karena bekas Sanyo sekarang udah pakai jet pump, pakai pipa yang lebih besar ya. Nah ini pipa yang kecil-kecil ini jadi nggak kepake, jadi saya pakai buat bikin biliknya. Kalau kalian punya pakai kayu ya pakai kayu, kalau punyanya triplek pakai triplek, kalau punyanya pakai apa, pakai punya bambu ya pakai bambu. Yang penting dibikin kotak terus dikasih plastik sheet ya, plastik sheet yang lembaran itu di toko plastik ada. Nah, ini juga sama, ini tinggal kita rakit aja sesuai dengan yang sudah kita desain di gambar tadi ya. Pokoknya tinggal diikutin aja sesuai gambar, itu sudah dihitung ya kepresisiannya. Jadi kalau ngikutin gambar pasti jadinya kotak. Cuman karena ini pakai pipa setengah ini ya, agak letoy ya, jadinya nanti saya akan tambahkan kanan kirinya itu pakai triplek ya, triplek kanan kiri ya, setengah badan lah. Karena saya punya material triplek yang tidak terpakai juga. Kurang lebih penampakannya udah 90% kayak gini ya. Jadi kanan kiri saya kasih triplek. Dan ini udah versi jadinya, tinggal pasang selang kabutnya sama instalasi panelnya. Untuk kabutnya ini tergantung settingan teman-teman ya. Ini kebetulan saya setting 4 titik ya. Jadi di pinggang itu 2 kanan kiri, terus nanti di atas juga kanan kiri. Nah, tapi di kanan kirinya itu pojok-pojok ya. Jadi atas kepala sampai pinggang, dari pinggang sampai ke kaki. Jadi ada 4 titik, satu motor. Ini motor DC-nya ya. Jadi kalau di online itu ketik aja DP537 itu akan keluar ya, sekitar 115-an. Terus untuk nozzle kabutnya ini saya dapat yang plastik ya. Harusnya yang bagus tuh yang kuningan. Ini yang plastik ini sekitar cuma 4 ribuan. Itu pun nyarinya agak susah ya sekarang ya. Tapi nggak apalah. Tahap selanjutnya langsung kita pasang aja ya panel yang udah kita rakit tadi ke biliknya. Ini kebetulan karena dari papan ya, jadi enak nih, tinggal skru aja. Jangan lupa dikasih tutup ya. Ini saya pakai mika. Kalau nggak ada mika ya pokoknya kita amanin ya, supaya rangkaian-rangkaian kabel arus ini tidak bisa pegang gitu, biar nggak nyetrum. Baik teman-teman, ini stop kontak ini adalah output dari rangkaian di atas ya. Jadi outputnya ini saya akan pasang 2 item. Yang satu itu buat lampu ini ya, lampu akuarium nih. Saya punya lampu akuarium warna biru, kebetulan nggak kepake ya. Nah yang satu lagi baru nanti buat ke motornya. Jadi satu itu buat motor, yang satu buat lampu. Jadi nanti ketika motornya itu
nyala, lampunya ikut nyala. Ini kita coba aja ya. Nah ini saya coba ya tanpa motor ya, apakah dia bisa berfungsi. Nah ini kita pencet. Nah ini karena settingannya 4 detik mati ya. Tuh. Tahap yang terakhir adalah kita mau isi apa ini ya, disinfektan ini, karena emang disinfektan yang kimia itu tidak direkomendasikan oleh WHO. Nah ini saya pakai daun sirih nih ceritanya. Nah ini daun sirih ini enggak saya rebus ya, tapi dikukus, karena daun sirih ini katanya mudah teroksidasi. Suruh dicampur pakai jeruk nipis. Nah ini kita peres, terus disaring yang halus ya, karena nanti masuk nozzle itu biar tidak mampet gitu. Selanjutnya kita masukkan ke galon bekas air minum nih ya, yang 6 literan. Nah ini juga disaring lembut ya, karena biar nggak mampet nozzle-nya. Nah buat temen-temen yang pengen tahu ukurannya berapa, ini sebaiknya browsing lagi ya di YouTube. Itu banyak teman-teman mahasiswa yang bikin di lab ya, sehingga takarannya itu pas. Kalau saya kan bukan ahlinya, jadi nggak bisa dijadikan patokan ya. Saya lebih sharingnya ini ke alat mekanismenya ya. Jadi buat teman-teman yang punya ide-ide tentang isiannya ini herba selain daun sirih atau daun sirih, takarannya sekian, boleh langsung komen ya, biar saya juga bisa ngikutin tentunya. Sudah komplit ya, saatnya kita coba. Karena ini kita pakai yang plastik ya, yang jadi kurang mantep gitu ya. Kalau misalkan yang kuningan itu sudah ada ukurannya 0,1, 0,2, 0,3. Kalau ini kita harus puter-puter tutupnya itu ya, supaya mendapatkan perabutannya bagus. Itu harus kita setting lagi gitu di tutupnya itu. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen biar channel tambah oke. Karena masih banyak video-video tentang apa aja yang bisa kita lakukan sendiri di rumah ya. Semoga bermanfaat.